Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Kembali lagi bersama saya Kak Anis. Belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ada yang sudah tahu adik-adik apa itu kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks? Oke, nanti akan kita bahas bersama ya. Langsung saja. Yang pertama ada kalimat simpleks. Kalimat simpleks disebut juga dengan kalimat tunggal. Tunggal itu artinya satu ya adik-adik semua. Yang kedua, ya, artinya kalimat simpleks itu kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Apa itu klausa? Kemarin kan kita sudah belajar bersama adik-adik. Klausa itu di bawahnya kalimat. Nah, di bawah klausa ada apa? Ada frasa. Di bawah frasa ada kata. Dan di bawah kata ada huruf. Oke, gampang ya? Selanjutnya, dalam kalimat simpleks itu tidak terdapat kata penghubung atau konjungsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat simpleks itu kalimat tunggal dan belum ada konjungsinya. Gampang ya adik-adik? Kita lanjut. Ya, kakak berikan contohnya biar lebih paham. Yang pertama, Pulau Karimun Jawa sangat indah. Nah, dalam kalimat Pulau Karimun Jawa sangat indah, unsur kalimatnya ada berapa adik-adik? Kita lihat. Ya, ada dua ya. Pulau Karimun Jawa sebagai subjek, sangat indah sebagai predikat. Contoh yang kedua. Para nelayan sedang menangkap ikan. Nah, ada berapa unsur? Iya, betul sekali. Ada tiga ya. Para nelayan subjek, sedang menangkap predikat, dan ikan sebagai objek. Oke, di sini ya perlu digarisbawahi adik-adik, belum terdapat konjungsi. Ya, baru ada satu klausa. Selanjutnya, ayah pulang dari Jakarta. Oke, ada berapa unsurnya? 3 ya. Ayah sebagai subjek ya, pulang sebagai predikat, dari Jakarta sebagai keterangan tempat. Pun sama adik-adik, di sini ya dalam kalimat nomor 3 belum terdapat konjungsi. Ya, gampang ya, intinya kalimat simpleks itu kalimat yang belum ada konjungsinya. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu kalimat kompleks. Nah, tentu saja kalau tadi kalimat simpleks itu kalimat tunggal, kalau kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk atau lebih dari satu. Nah, dalam kalimat kompleks terdiri dari dua klausa adik-adik. Klausa yang pertama dinamakan induk kalimat, dan klausa kedua dinamakan anak kalimat. Nah, apa sih itu induk kalimat? Apa itu anak kalimat? Nanti akan kakak jelaskan. Yang ketiga, ya, dalam kalimat kompleks terdapat suatu konjungsi. Kalau tadi kalimat simpleks belum terdapat konjungsi atau tidak ada konjungsinya. Kalau kalimat kompleks sudah terdapat kata penghubung atau konjungsi. Paham ya? Biar lebih paham, kakak kasih contohnya. Yang pertama, Pulau Karimun Jawa sangat indah ketika dipandang. Ada berapa fungsi kalimatnya? Ya, ada 4 ya. Pulau Karimun Jawa sebagai subjek, sangat indah sebagai predikat. Nah, di sini sudah ada konjungsi ya, yaitu kata ketiga. Dipandang sebagai predikat. Oke. Di sini adik-adik
Ini yang sebagai induk kalimat, Pulau Karimun Jawa sangat indah. Di depan konjungsi itu namanya induk kalimat. Nah, sedangkan di pandang atau di belakang konjungsi itu yang namanya anak kalimat. Oke, paham ya? Contoh yang kedua, Susanti tidak berangkat karena sakit. Kita lihat unsur kalimatnya. Susanti sebagai subjek tidak berangkat predikat konjungsi, yaitu pada kata karena, dan sakit sebagai predikat. Sama, induk kalimatnya mana? Yaitu Susanti tidak berangkat. Anak kalimatnya mana? Yaitu sakit. Oke, pinter. Kita lanjut. Andi sedang membaca buku, sedangkan adik bermain. Unsur kalimatnya mana? Ya, ini dia. Andi sebagai subjek sedang membaca predikat, buku objek, sedangkan konjungsi, adik subjek, dan bermain predikat. Nah, ini yang namanya induk kalimat, dan ini yang namanya anak kalimat. Jelas ya, dari ketiga contoh tersebut, intinya kalimat kompleks, kalimat kalimat yang ada konjungsinya. Oke. Ini yang paling penting adik-adik semua, ya. Induk kalimat itu minimal harus terdiri dari unsur subjek dan predikat. Ya, intinya yang di depan konjungsi itu harus ada subjek dan predikat. Itu minimal. Kalau ada objeknya boleh nggak, Kak? Ya tentu boleh, karena minimal harus subjek dan predikat. Tapi kalau induk kalimat hanya subjek maupun predikat, boleh tidak? Tentu saja tidak boleh. Nah, sedangkan anak kalimat itu minimal harus memenuhi unsur predikat. Ya, jadi anak kalimat minimal harus memenuhi unsur predikat. Nah, kalau dalam anak kalimat ada subjek, ada predikat, boleh nggak, Kak? Tentu saja boleh, karena minimal yang terpenting ada predikatnya. Oke, gampang ya. Nah, di sini perbedaan kalimat simpleks dan kompleks bisa adik-adik lihat semua. Ya, kalau kalimat simpleks itu merupakan kalimat tunggal, sedangkan kompleks kalimat majemuk. Dalam kalimat simpleks terdiri dari satu klausa, adik-adik. Kalau dalam kalimat kompleks terdiri dari dua klausa. Dalam kalimat simpleks ada merupakan induk kalimat, kalau kompleks itu merupakan induk kalimat dan juga anak kalimat. Nah, dalam kalimat simpleks tidak ada konjungsi, kalau dalam kalimat kompleks ada konjungsinya. Gampang ya? Oke, kita latihan. Kalau tadi sudah materinya sudah kita bahas bersama, sekarang latihannya. Ya, tentukan apakah kalimat simpleks atau kompleks ya. Kakak kasih contoh sekali lagi. Virus COVID-19 sangat berbahaya ya. Unsur kalimatnya apa? Sebelum menentukan itu kalimat simpleks atau kompleks, kita tentukan dulu unsur kalimatnya. Ya, virus COVID-19 subjek sangat berbahaya predikat. Apakah sudah ada konjungsi? Belum ya, tentu itu merupakan kalimat simpleks. Oke, ini yang harus adik-adik kerjakan ya untuk latihan. Yang pertama, virus ini berasal dari Wuhan, tentukan dulu unsur kalimatnya, baru nanti ditentukan apakah kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Ya, yang ketiga kita harus waspada karena virus ini berbahaya. Yang keempat, kita tetap tinggal di rumah agar tidak tertular virus tersebut. Dan ya, ini ya, silakan dikerjakan adik-adik di rumah ya. Nanti kalau sudah terbiasa pasti tidak akan mengalami yang namanya masalah menentukan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, sampai di sini adik-adik perjumpaan kita ya. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video yang kakak tampilkan.
Terima kasih juga sudah mau belajar bersama saya ya. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan kakak banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.